Bab 1036 nomor 68. Tidak apa-apa untuk tenang, Tanggulin tidak menghubunginya lagi. Sekarang Anda telah menolak mereka, jangan memprovokasi lagi. Tapi dari lubuk hatinya, dia masih berharap bisa berteman dengan Long Yusue. Dia sangat mengagumi karakter Long Yusue. Siapa gadis yang baik dan baik, saya tidak tahu apakah Jiang Weiwei bisa berhasil. Sebagai favorit besar, Tanggulin memenuhi syarat pertama dalam grup dan memasuki 16 besar pertempuran Master Jiwa. Sedangkan untuk Mecha Warfare, itu relatif sulit. Untuk dapat memasuki tahap round robin, setiap divisi Mecha memiliki kendali super, tetapi dalam pertempuran sulit ini, keterampilan Tanggulin terus meningkat. Pelatihan dari dua game tersebut membuatnya semakin akrab dengan kendalinya sendiri, dan akhirnya ia secara bertahap menguasai kekuatannya sendiri setelah menembus segel ke-10 dari Raja Naga Emas. Tentu saja, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk penerapan yang sempurna. Hari ini adalah babak terakhir babak penyisihan grup pertempuran match, dan Tanggulin telah memastikan untuk lolos. Pertarungan hari ini adalah melawan lawan lain dalam grup yang juga mempertahankan kemenangan total. Oleh karena itu, ini juga merupakan pertarungan untuk posisi teratas di grup. Mekanik Tanggulin memegang tombak panjang dan berdiri di medan persaingan, di sisi berlawanan, lawannya, nomor 68, sangat mirip dengan nomor 66, dan senjatanya ternyata tombak panjang. Jika bukan karena angka yang berbeda di kepala, itu akan terlihat sama persis di dalam game. Hasil dari permainan ini tidak akan mempengaruhi masuknya mereka ke 16 besar, tetapi akan mempengaruhi lawan yang mereka hadapi di 16. Tempat pertama grup berada tepat di adegan pertama babak sistem gugur. Ini harus menjadi tempat kedua dari grup lain, dan grup yang berhadapan dengan grup kedua secara alami adalah tempat pertama dari grup lain. Jadi, dalam arti tertentu, game ini masih sangat bermakna. Untuk Tanggulin, dia tidak peduli tentang ini, dia hanya menghargai peningkatan setiap game. Dia baru-baru ini menyiapkan bahan untuk membuat mecha tingkat hitam. Dia telah membeli berbagai bahan untuk mengumpulkan pahala untuk membantu penempaan jiwa orang lain, dan beberapa dari mereka langsung ditempatkan melalui Legion untuk memesan minggu. Ini akan dikirim dalam beberapa hari. Dengan pendalaman kontrol mecha, dia sekarang semakin tertarik pada mecha. Semakin dia mengerti mengapa Muye mengerahkan begitu banyak energi dalam produksi mecha, sehingga hal itu menunda penanaman armor perang. Mekanisme ini sangat langsung untuk peningkatan master jiwa, tetapi mekanisme standar biasa ini, ketika Tanggulin sepenuhnya dapat dikendalikan, banyak keterampilan yang tidak dapat diselesaikan oleh master jiwa dapat dicapai melalui mecha. Apalagi mecha itu sendiri merupakan perlindungan terbaik bagi para soul master, yang masih sangat berbeda dengan battle armor. Peningkatan armor pertempuran lebih langsung, lebih kuat, dan lebih fleksibel. Tapi baju besi pertempuran itu sendiri, bagaimanapun, masih membutuhkan basis kultivasi master jiwa sendiri sebagai dukungan. Untuk beberapa master roh dengan basis kultivasi rendah, mereka tidak bisa memberikan energi untuk mendukung baju besi perang, jadi mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi ahli baju besi pertempuran. Tetapi mecha berbeda, mecha yang kuat itu sendiri, melalui penyimpanan energi dari baterai pemandu jiwa dan susunan inti di dalam mecha, memberikan mecha kemampuan tempur yang kuat. Dengan kata lain, bahkan jika master jiwa tidak ada dalam kekuatan jiwanya sendiri, dia masih memiliki efektivitas tempur yang kuat dalam mengendalikan mecha. Oleh karena itu, baju besi pertempuran itu kuat, tetapi mecha juga memiliki kelebihan yaitu baju besi pertempuran tidak ada. Ini juga membuat Tanggulin semakin sadar akan alasan mengapa Guru Makino menyarankan bahwa dia masih membutuhkan mecha. Ini adalah kasus mecha standar, jadi seberapa kuat mecha tingkat hitam yang disesuaikan untuk Anda? Faktanya, meskipun itu adalah mekanisme merah, tidak mungkin semua bagian dilengkapi dengan penempaan langit, hanya komponen intinya adalah penempaan langit. Tanggulin masih sangat percaya diri dalam menempa dirinya, ia yakin di masa depan ia pasti bisa memasuki level Tianduan. Saat itu, ia secara pribadi akan menciptakan mecha tingkat dewa untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia juga berencana menggunakan yang terkuat yang bisa dia lakukan untuk menciptakan mecha super untuk dirinya sendiri. Meletakkan dasar yang kokoh untuk pemulihan Akademi Shrek di masa mendatang. Pada saat yang sama, dia juga menyampaikan ide ini kepada teman-temannya melalui komunikasi bimbingan jiwa, mengingatkan mereka untuk memperhatikan budidaya mecha, terutama Sulisi. Sulisi adalah master jiwa tipe makanan, jika dia dapat mengontrol mecha dengan lebih baik. Ini akan sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Setiap orang telah bergabung dengan tentara, meskipun kontak sekarang relatif sedikit, mereka masih akan bertukar pengalaman di ketentaraan dan kultivasi. Tanggulin dapat merasakan bahwa bukan hanya dirinya yang tumbuh dengan cepat.
Setelah begitu banyak hal terjadi di Akademi Shrek, para mitra juga tumbuh dengan cepat. Semua orang bekerja keras, dan Moyuzu bergegas maju. Tang Wulin dan rekan-rekannya sepakat bahwa mereka tidak boleh terburu-buru untuk menerobos ke level besar berikutnya, dan bahwa kekuatan jiwa mereka harus diakumulasikan sepenuhnya. Saat mereka bertemu, mereka akan menggabungkan jiwa 100.000 tahun mereka untuk membuat lompatan kolektif. Pada waktu itu, mereka adalah 7 setan Shrek yang asli. 3, 2, 1, permainan dimulai. Nomor 68 menjentikkan tombak di tangannya, dan bayangan pistol menyebar di depannya. Ini adalah kesopanan sebelum pertempuran dimulai. Tetapi pada saat yang sama, itu juga menunjukkan kepada Tang Wulin kendali atas keahlian menembak, yang merupakan demonstrasi dan menekan kepercayaan Tang Wulin. Mekanisme nomor 66 Tang Wulin baru saja mengangkat tombak di tangannya dan mengetuknya 3 kali ke arah lawan. Phoenix mengangguk 3 kali, yang dianggap sebagai pujian. Armor mesin meluncur ke arah satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan, tak satu pun dari mereka menggunakan baling-baling, dan jalan ke depan sangat langsung. Cahaya redup bersinar di mata Tang Wulin. Semakin dia bertarung melawan yang kuat, semakin dia bisa membangkitkan keinginan kuatnya untuk bertarung. Kemampuan menembaknya telah meningkat pesat, tetapi kebanyakan didasarkan pada apa yang ditunjukkan Qianfu. Lawannya juga menggunakan senjata. Dia berharap bisa mempelajari beberapa pengetahuan yang dia butuhkan dari keahlian menembak lawan, yang lebih dari sekedar mengalahkan lawan. Penting. Jarak antara kedua mecha itu langsung menyempit. Saat hendak tumpang tindih, tombak lawan tiba-tiba menusuk keluar, dan cahaya tombak itu menyala. Cahaya tombaknya biru es. Saat cahaya tombak itu menyala, Tang Wulin merasakannya dengan jelas. Ketika suhu di sekitar mecha turun seketika, bahkan kecepatan pergerakan mecha itu sendiri terpengaruh. Aura darah yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebar langsung ke seluruh tubuh di seluruh mecha. Lingkaran cahaya keemasan muncul di permukaan mecha standarnya, dan udara dingin segera diblokir. Pada saat yang sama, mecha Tang Wulin mengambil tombak, dan mengambilnya ke tombak lawan. Wow! Tombak nomor 68 itu tiba-tiba menghilang, tetapi pada saat tombak mecha Tang Wulin mengambilnya, tombaknya tampak seperti naga beracun yang mengirimkan pesan seperti kilat, dan langsung menuju ke dada mecha Tang Wulin. Setelah menusuk, lusinan lampu tombak menyala pada saat yang sama lampu tombak menunjuk ke semua posisi sendi mecha, yang membuat orang terpesona. Kecepatan senjata jelas lebih tinggi dari Tang Wulin. Ini bukan cara Anda mengontrol pistol, tetapi seberapa cepat Anda mengontrol mecha. Tidak ada keraguan bahwa kontrol lawan dari mecha standar ini telah mencapai batas yang dapat ditahan oleh mecha tersebut. Tang Wulin mendengus dingin, dia sepertinya tak terhindarkan saat ini, tetapi sosok mechanya langsung bergoyang. Bayangan hantu hilang. Serangkaian lampu tombak melewatinya, dan pada saat yang sama, tombak di tangannya menyapu dengan sangat brutal, tanpa keahlian atau imajinasi apapun, hanya sapuan sederhana, dengan momentum yang tak tergoyahkan, menyapu pasukan. Bab 1037 Tendangan Ganda. Tang Wulin percaya bahwa lawannya pasti telah mempelajari video pertempurannya, lalu pasti mengerti kekuatannya. Tidak mungkin memilih untuk melawannya secara sembarangan. Penembak jitu lawan sangat cepat sehingga bahkan jika Tang Wulin menggunakan jejak hantu untuk menghindar dengan semua kekuatannya, mecha itu bagaimanapun juga mecha, tidak sefleksibel tubuh manusia, dan masih akan ditusuk oleh lawan beberapa kali. Namun, biarpun lawan menusuknya, tombaknya cukup untuk menyerang mecha lawan. Mana yang lebih penting tergantung pada pilihan pihak lain. Ini dipanggil untuk menyelamatkan musuh. Setelah sekian hari perang mecha, pengalaman tempur Tang Wulin jauh lebih kaya dari sebelumnya, dan pada saat kritis, dia tidak pernah lemah. Benar saja, mecha nomor 68 mendengar angin buruk yang disebabkan oleh tombak Tang Wulin, dan segera bereaksi, mengendalikan mechanya untuk melompat mundur, tetapi pada saat yang sama, tombak di tangannya dipasang. Pertama, dia menghindari cambukan tombak panjang Tang Wulin, dan pada saat yang sama tombak itu mengarah ke tanah. Cahaya biru es menyala, dan mecha Tang Wulin langsung berubah menjadi permukaan es yang halus. Ya, itu permukaan es. Ini adalah situasi yang sulit bagi para mecha. Tapi mecha lawan telah memanfaatkan momentum untuk terbang, mengayunkan lampu tombak dari langit, menutupi hampir semua arah yang bisa dihindari Tang Wulin. Ada es di tanah, tentu tidak apa-apa hanya berdiri di sana, tetapi jika Anda ingin pindah, Anda pasti akan terpengaruh, dan ada lampu tombak di langit, dan ribuan bayangan tombak jatuh dari langit, hanya menindas mecha Tang Wulin. Saya harus mengatakan bahwa langkah ke-68 sangat kejam, dan setelah berhasil, setidaknya dapat membangun keuntungan absolut.
Tanggulin sedikit mengernyit dan mengendalikan mechanya untuk membuat gerakan jongkok, tanpa mengerahkan kekuatan apapun, tetapi mengurangi area penahan gaya mecha itu sendiri. Pada saat yang sama, tombak di tangannya tidak lagi melesat ke udara. Penyebaran cahaya tombak hanyalah tembakan murni. Suara robekan yang keras mengamuk di udara, dan sedikit cahaya tombak platinum meledak dari ujung tombak Tanggulin seolah-olah itu akan menembus seluruh langit. Niat tombak yang kuat bercampur dengan fluktuasi vitalitas dan darah yang kuat, membuat kekuatan tombak ini sepenuhnya. Nomor 68 kaget. Ketika dia melihat match Tanggulin berjongkok, dia pikir dia mencoba untuk mengurangi area kekuatan untuk menghindari pukulan, sehingga serangannya menjadi semakin ganas. Tanpa diduga, saat berjongkok, lawan bahkan bisa menusuk tembakan yang begitu mendominasi. Menipu. Tidak ada keraguan bahwa tindakan jongkok tidak perlu. Tanggulin dapat langsung menyerang dan menyerang, tetapi tujuan dari tindakan ini adalah untuk menipu nomor 68 dan membuat serangannya menjadi kuno. Menjadi sulit untuk berubah. Tampaknya dalam hal keterampilan, Tanggulin harus tertinggal. Kecepatan akan lambat, dan respons akan buruk, tetapi skuad sederhana ini akan membuat nomor 68 memahami bahwa keterampilan tempur lawan yang sebenarnya sangat menentukan. Tidak lagi di bawah diri sendiri. Ketika pikirannya tertutup, cermin biru es tiba-tiba muncul di langit. Cermin memantulkan cahaya dan bayangan tombak Tanggulin. Ketika tombak itu menembus cermin, Tanggulin hanya merasakan ujung pistolnya. Sebuah tembakan kuat yang pasti akan dimenangkan, dipandu oleh cermin es untuk meluncur ke samping. Dan cahaya tombak yang ditembus oleh nomor 68 mecha juga telah mencapai Tanggulin mecha, tetapi momentum dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kepalkan tangan kiri dan ledakan. Ini adalah jawaban dari Tanggulin nomor 66 mecha. Kelihatannya pukulan yang sangat sederhana, tetapi pada saat yang sama tinju itu diledakkan, kekuatan mengerikan yang tak terhentikan meledak. Ini adalah kekuatan murni Tanggulin yang meletus dari darahnya sendiri. Udara meledak dan berubah menjadi massa udara yang sangat besar, yang dengan keras kepala menghalangi cahaya tombak yang jatuh. Meskipun mecha Tanggulin juga tertutup lapisan es, mecha nomor 68 juga tanpa sadar terbang terbalik. Keluar, jatuh ke kejauhan. Tabrakan antara kedua belah pihak menjadi sangat intens sejak awal. Tubuh jongkok Tanggulin dari match nomor 66 memantul lagi, terbang keluar dari area es di tanah, dan jatuh ke tanah. Embun beku di tubuhnya telah dicairkan oleh energi dan darahnya yang kuat. Memiliki bagian yang sama. Dalam proses tabrakan pertama, tidak ada yang benar-benar memanfaatkannya, tetapi mereka semua menunjukkan kemampuannya. Tanggulin mengangkat tombaknya perlahan, dan tombak itu melepaskan cahayanya. Hal yang sama berlaku untuk lawan, menghadapi mereka lagi, dan pada saat yang sama dengan hati-hati, semangat juang mereka melonjak dengan liar. Di sekitar kedua mecha, ada fluktuasi energi samar yang terus meningkat. Tidak diragukan lagi bahwa mereka mendapatkan momentum, dan pukulan berikutnya pasti akan menjadi kejutan yang mengejutkan. Para komentator sudah gugup dan tidak bisa berkata-kata. Di babak final penyisihan grup, tidak diragukan lagi bahwa kompetisi perebutan juara pertama grup ini paling seru dan disiarkan langsung ke seluruh jaringan. Nomor 66 dan nomor 68 tidak mengecewakan penonton, tetapi tabrakan pembukaan membuat penonton dapat melihat kekuatan mereka. Ini hanya mecha standar biasa. Siapapun yang telah melakukan kontak dengan mecha telah menemukan mekanisme yang sama. Tapi mecha yang sama dikendalikan oleh divisi mecha yang berbeda, dan kekuatan tempur yang diberikannya bisa sangat bervariasi. Hal ini memungkinkan banyak divisi mecha dengan bakat yang tidak mencukupi untuk melihat harapan bahwa mecha standar bisa begitu kuat. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, mengingat keahlian menembak lawan, dan pada saat yang sama merasakan niat tombaknya sendiri. Lambat laun, dia sepertinya merasa bahwa dia tidak lagi mengendalikan mecha, tetapi dia berada dalam pertempuran. Satu tubuh. Ya, Ling Weiwei pernah memberitahunya keadaan ini. Pada saat itu perkataan asli Ling Weiwei adalah jika ingin menjadi Master Mecha AC, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggabungkan body dan armor. Hanya ketika Master Mecha merasa bahwa mecha itu adalah dirinya sendiri. Untuk benar-benar membuat mecha secara sempurna menampilkan setiap poin kemampuannya, dan untuk sepenuhnya mengintegrasikan kemampuannya dengan mecha. Hampir secara kebetulan, kedua mecha itu bergerak pada waktu yang sama, dan mereka menyalakan baling-baling mereka pada saat yang sama, dan mereka semua meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum. Mereka juga menunjuk ke depan dengan tombak, dan mereka juga bergerak maju. Mekanisme nomor 68 telah sepenuhnya berubah menjadi biru es, dan bahkan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di permukaan mecha, sementara mecha Tanggulin telah berubah menjadi emas cemerlang, dan keduanya jelas bukan lagi mesin standar.
Keberadaan level A tiba di depan satu sama lain hampir secara instan. Dengan hantaman yang kuat, mereka semua menikam tombak mereka tanpa daya. Tombak match nomor 68 berubah menjadi biru es, dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari belakang, dan kemudian meledak, seolah-olah ribuan tombak es mekar, seperti bunga es yang mekar. Dan tombak panjang yang ditusuk Tanggulin, 1 dibagi 2, 2 dibagi 3, 3 poin tak terbatas, kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya juga berubah menjadi tombak panjang dan meledak, masing-masing dengan kekuatan vitalitas dan darah yang kuat. Diisi dengan senjata yang sangat kuat di dalam hatinya. Semua kaisar perak biru yang ditusuk kembali ke tengah dalam sekejap, bergabung ke dalam tombak mecha, dan menunjuk. Dalam menghadapi tekanan kuat yang dibawa oleh lawan, Tanggulin sekali lagi menggunakan apa yang dia tunjukkan, yang bukan keterampilan nyata, tetapi setelah persepsinya sendiri saat ini, dia melebur kaisar perak biru dan tombak mecha menjadi satu. Setiap saat kaisar perak biru melakukan kontak dengan tombak mecha, secara alami akan melilitnya, membuat tombak lebih berat dan lebih kokoh, dan maksud tombak dan tombak itu sendiri akan diintegrasikan ke dalam tombak, dan kemudian memberi kembali. Dia membuat mecha standar Tanggulin lebih bersinar. Tanggal 68 saat ini seperti bunga es yang mekar, sedangkan Tanggulin saat ini seperti kerucut besar yang berputar. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah serangan yang dilakukan dalam satu pertempuran, dan semua serangan di mana kekuatannya sendiri terintegrasi sepenuhnya. Pemberani menang saat bertemu di jalan sempit. Penonton tidak bisa menahan nafas, tidak ada yang mengira bahwa pertempuran seperti itu akan menentukan hasil secepat itu. Alasan terpenting mengapa Tanggulin dan nomor 68 memilih cara ini adalah karena mereka semua memahami bahwa lawan mereka sangat kuat. Menghadapi lawan seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak menyerang dengan kekuatan tempur puncak Anda? Bersaing dengan kekuatan, momentum, pemahaman niat senjata, dan pada saat yang sama juga menjadi fondasinya. Itu bertabrakan, bunga es bertabrakan dengan kerucut emas yang melayang. Ada jeda sesaat di kedua sisi, dan hal inilah yang membuat detak jantung penonton dan komentator meleset. Detik berikutnya, cahaya keemasan tiba-tiba menyala dari balik bunga es, dan kemudian, kerucut runcing emas yang dihentikan jelas bergegas ke depan, dan bunga es besar itu langsung meledak menjadi bubuk es dan terbang ke segala arah. Adegan ini sangat indah, pemandangan ini sangat mengejutkan. Nomor 66, kemenangan. Sorak-sorai gunung bersiul dan tsunami terdengar di seluruh tempat setelah 3 detik penuh. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berteriak di depan layar panduan jiwa. Bab 1038 Gun King. Tabrakan maskulin ini telah menginfeksi hampir semua orang. Bahkan pemain ke-68, yang kalah, membuat semua orang mengaguminya. Pada akhirnya, berdiri di tengah lapangan bermain adalah satu-satunya mecha yang melepaskan cahaya keemasan, meski memiliki banyak kerusakan dan retakan, meski terlihat begitu tragis. Tapi pada akhirnya, nafasnya tetap ada, dan kekuatannya tetap ada. Itu masih menjadi pemenang dari game ini, masih yang paling mengejutkan, yang kuat. The King of Spears, The King of Spears, The King of Spears. Saya tidak tahu siapa yang pertama bersorak, bahkan para komentator pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebut gelar ini. Dalam mecha contest edisi kali ini tidak sedikit divisi mecha yang menggunakan tombak sebagai senjata, namun sangat sedikit yang bisa masuk ke tahap final. Dua yang mewakili sudah pasti 66. Kedua mecha nomor dan nomor 68. Pertarungan hari ini, meskipun hanya yang terakhir dari babak penyisihan grup, tidak diragukan lagi telah memutuskan urutan senjata sebagai senjata mecha. Tidak diragukan lagi bahwa keahlian menembak nomor 66 adalah yang paling kuat. Pada saat ini, Tanggulin di kabin Stardow menutup matanya, dan dalam pikirannya, itu semua setelah tembakan yang baru saja ditembus. Tertangkap, sepertinya saya benar-benar menangkapnya. Ketika dia menikam tembakan itu, dia jelas merasakan bahwa di benaknya, sosoknya sepertinya tumpang tindih dengan sosok yang diperlihatkan Tang saat dia menunjuk ke arahnya. Sampai saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa kesetiaannya pada akhirnya kecil. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin, dan latihannya selama berhari-hari akhirnya tidak sia-sia. Hanya gaya menembak yang sudah lama ia latih, namun pada akhirnya hasil panennya akan selalu membahagiakan masyarakat. Tim pertama, kualifikasi. Soul Master Warfare, Mecha Warfare, keduanya memasuki babak 16 besar final, dan merupakan salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Meskipun mecha di sini tidak sekeras suara perang master jiwa, itu karena Tanggulin tidak memasukkan lebih banyak keterampilan jiwa ke dalamnya selama perang mecha, dan dialah yang melatih lebih banyak. Kontrol mecha. Juara, dia hanya bisa menjadi juara pamungkas? Saya setuju.
Suara rendah itu sepertinya menyebar ke seluruh dunia gelap. Di singgasana yang tinggi, duduk sosok besar, tubuhnya hitam pekat, terlihat seperti patung manusia besar. Tetapi ketika dia berbicara, seluruh ruang di sekitarnya terdistorsi dengan hebat. Di langit, sosok abu-abu besar yang sama mengangguk kepadanya, "Baiklah, maka kita akan bersiap. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Semua ancaman harus dihancurkan. Anakmu tidak akan sia-sia. Kematian. Begitu kita menginvasi dunia itu, maka semua konsumsi akan terisi kembali. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong, dunia itu seharusnya telah ditelan oleh kita sejak lama. Karena manusia bersedia membantu kita membuka saluran, maka itu dunia sudah ada di ujung jari kita. Jadi, kita telah membuat kontrak dengan mereka? Ya. Tujuan mereka tidak bertentangan dengan kita. Yang harus mereka lakukan adalah membunuh semua makhluk hidup. Yang harus kita lakukan adalah melahapnya. Semua energi di dunia. Yang mereka inginkan lebih dari sekadar keluhan dan kekuatan kehancuran selama kehancuran. Yang kita inginkan adalah semua energi. Bagaimana dengan memberi mereka? Manusia itu benar-benar gila. Mereka ingin menggunakan kehancuran adalah intinya dan kebencian adalah fondasi untuk membentuk kembali dewa-dewa setingkat mereka. Dan jika kita bisa mendapatkan cukup energi, itu akan cukup untuk memungkinkan pesawat berevolusi. Ini adalah situasi di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama. Kamu datang untuk bersiap. Kesembilan dari kita menandatangani kontrak dengan mereka, dan mereka tidak berani untuk kembali. Ya, itu saja. Mari kita bicara tentang kehancuran total dari manusia yang penuh kebencian yang telah memblokir kita selama ini. Kanal sudah terhubung begitu lama. Saatnya membuat keputusan yang menentukan. Jika kita mencari peluang secara konservatif, kita tidak tahu berapa lama itu akan ditunda. Meskipun kita mungkin menderita kerugian, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Begitu kita berhasil, kita akan mendapatkan keuntungan ini akan lebih dari jumlah semua dunia kecil yang kita telan sebelumnya. Tenggelam dalam dunia meditasi, Tanggulin dalam dia merasakan semua elemen dunia di sekitarnya. Sui memberitahunya bahwa itu juga akan membutuhkan proses yang sangat lama dari awal untuk merasakan kehadiran elemen hingga akhirnya memasuki alam spiritual. Mampu merasakan keberadaan unsur-unsur hanya dapat diartikan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk memasuki alam spiritual, perasaan kejernihan yang sebenarnya dan kemampuan untuk secara langsung mengontrol unsur-unsur eksternal melalui kekuatan mental merupakan tanda-tanda penyelesaian alam spiritual. Tidak ada keraguan bahwa dengan basis kultivasi Tanggulin saat ini, tujuan ini masih sangat jauh. Sehingga perlu untuk terus merasakan, dalam proses merasakan unsur-unsur, ini juga merupakan latihan yang baik dari kekuatan spiritualnya sendiri, dan pada saat yang sama, seseorang dapat lebih memahami sifat dunia. Meskipun Tanggulin masih menjadi basis kultivasi tingkat kaisar jiwa, Sui telah mengajarinya banyak pengetahuan yang berkaitan dengan judul Douluo. Di level title Douluo, setiap level naik sangatlah sulit, di antaranya, memahami asal mula dunia dan mendekatkan diri ke asal adalah hal yang paling penting. Selama periode ini, tidak ada keterampilan untuk dibicarakan, lebih banyak yang harus disadari oleh diri sendiri, dunia asli yang disadari setiap tubuh manusia berbeda, dan siapapun yang paling dekat dengan kebenaran tidak diragukan lagi yang paling dekat dengan puncak. Tidak ada yang bisa memberitahu orang lain apa asal mula dunia ini, karena mentalitas dan kemampuan setiap orang berbeda, dan asal terdekat juga berbeda. Di antara mereka, itu sangat dalam dan dalam, jadi harus lebih banyak pengertian. Bakat Tanggulin yang tidak diragukan lagi berbakat mampu mengalahkan Sui 9 dengan basis budidaya Kaisar Jiwa Cincin ke-6, tentu saja. Ini karena konsesi yang disengaja dari Sui Nine dan meremehkan musuh secara umum, tetapi itu juga judul Douluo. Kemampuan Tanggulin untuk mengalahkannya benar-benar mengejutkan seluruh kamp Dewa Darah. Oleh karena itu, Sui berharap mulai sekarang, dia dapat melakukan beberapa hal yang akan dilakukan oleh title Douluo, dan ketika dia berada di tahun-tahun terbaiknya, dia akan meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk dirinya sendiri dan mempersiapkan dirinya untuk puncak kemanusiaan di masa depan. Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Master Jiwa sangat besar, berujung pada penurunan status Master Jiwa, namun tidak diragukan lagi bahwa Master Jiwa teratas masih menjadi bagian dari dunia yang berdiri di puncak. Akademi Shrek berada dalam bencana, jika Sky Douluo sangat ingin melarikan diri, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia harus melindungi Tanggulin dan yang lainnya, dan meninggalkan benih terakhir ke Akademi Shrek. Baru kemudian dia akhirnya memilih untuk berkorban dan merusak kultus Roh Kudus. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan bertarung seorang Master Armor pertempuran 4 karakter dan Ekstreme Douluo.
Setelah mencapai level itu akan memiliki signifikansi strategis bagi seluruh federasi. Itu juga alasan sebenarnya mengapa Akademi Shrek tidak jatuh selama bertahun-tahun. Tanggulin ingin membangun kembali Akademi Shrek, kekuatan sangat diperlukan, tetapi hal yang sama berlaku untuk kekuatan absolut. Merasa dalam meditasi, saya tidak tahu berapa lama, Tanggulin secara bertahap memasuki kondisi kehampaan. Akhir-akhir ini, berbagai kemampuan meningkat terlalu cepat, jadi dia juga memberi waktu lebih lama untuk bermeditasi. Setelah mendapatkan kekuatan, diperlukan pemahaman yang lebih banyak. Hanya dengan pemahaman yang cukup seseorang dapat lebih memahami dan mengendalikan diri. Tahap akhir dari tantangan Federasi StarFixBattle.net akan segera datang. Tidak banyak kompetisi, tetapi semuanya adalah yang terkuat di antara generasi muda federasi. Dengan kata lain, itu adalah yang terkuat di bawah Master Armor pertempuran 3 karakter. Setiap pertandingan berikutnya akan sangat sulit. Di sisi Legion saja, dia tahu bahwa ada 2 orang lainnya yang juga berhasil mencapai tahap akhir. Tidak ada Mashan. Bab 1039-7 Situasi Aneh. Dengan kekuatan Mashan, ia telah berhenti di babak penyisihan grup. Anda tahu, dia adalah Master Armor pertempuran 2 karakter dari alam roh Douluo 8 cincin. Jarak 3 karakter Battle Armor Master hanya perlu melengkapi Battle Armor. Namun, Mashan masih kalah 2 game di penyisihan grup, sehingga gagal masuk ke 16 besar. Dan kelompok Tanggulin relatif lemah dalam hal kekuatan keseluruhan. Dan kemampuannya sendiri yang diperlihatkan sangat aneh, sehingga ia tercatat sebagai favorit. Karena tidak ada yang benar-benar tahu tingkat kultivasi apa dia. Melalui kemampuan penyembunyian yang didapat dari Pulau Iblis, dia selalu bisa menyembunyikan status kultivasi aslinya dengan sangat baik. Oleh karena itu, jumlah cincin roh yang dia lepaskan di setiap permainan terlihat berbeda, dan warnanya semua jenis bunga yang aneh. Ini juga menjadi puncak dari kompetisi ini. Tentu saja ada kenalan di tahap akhir. Di antara kenalan, 2 orang yang paling akrab dengannya. Duduk bersila di ruangan yang sunyi, mata Ye Xinglan terpejam, meskipun dia sedang bermeditasi, dia masih memancarkan perasaan aura tajam yang tak terkatakan. Seragam biru laut berarti unitnya adalah Angkatan Laut, dan di pundaknya, Jin Guangyi menggantung pangkat Letnan Kolonel dengan 2 palang dan 2 bintang. Dia dan Sulizi diterima di Angkatan Laut ini dalam seleksi rekrutmen berdasarkan keahlian mereka, Armada Laut Tiongkok Timur Federal, yang dikenal sebagai armada tak terkalahkan. Itu juga merupakan armada paling kuat di seluruh federasi. Dari segi jumlah pasukan, Resimen Angkatan Laut Timur dan Resimen Angkatan Laut Utara tidak lebih banyak. Namun dalam hal kekuatan dan perlengkapan, Resimen Angkatan Laut Utara jauh dari sebanding. Itu adalah elit dari elit yang sebenarnya. Di belakang Resimen Angkatan Laut Timur, berdiri Balai Perang Federal. Kekuasaan di sini adalah yang paling murni, yaitu Majelis Federal. Komandan Resimen Angkatan Laut Timur adalah laksamana dan pemimpin militer sejati. Peraturan militer Resimen Angkatan Laut Timur sangat sederhana dan hanya menggunakannya. Selama Anda memiliki kekuatan, cara termudah untuk mendapatkan promosi luar biasa di sini. Tidak ada yang berani mempraktikkan favoritisme di bawah pengawasan kuil perang. Selain itu, Resimen Angkatan Laut Timur juga merupakan kekuatan individu yang paling mendukung di antara semua pasukan federal. Ye Xinglan dan Sulizi keduanya memasuki Legion setelah mengubah penampilan mereka dan berpartisipasi dalam penilaian. Tidak ada keraguan bahwa Master Roh Perang tipe makanan di level Kaisar Roh 6 cincin langsung mendapat perhatian ketika dia pertama kali tiba di sini. Sulizi bahkan lebih dihargai daripada Ye Xinglan. Alasannya sangat sederhana. Master Jiwa tipe makanan tingkat Kaisar Jiwa benar-benar telah mencapai keadaan perang. Dengan kemampuannya sendiri, dia dapat mendukung pengeluaran semua yang ada di kapal perang. Selama ada cukup Master Jiwa di kapal perang akan hampir Anda bisa terus bertarung di laut. Oleh karena itu, setelah mendaftar wajib militer, Sulizi langsung dianugerahi pangkat mayor, yang juga dapat dianggap sebagai pangkat tertinggi di antara 7 setan Shrek. Sulizi sekarang menjadi letnan kolonel di Departemen Logistik Resimen Angkatan Laut Timur. Selain itu, ia tampil bagus dalam sebuah latihan. Dengan jiwa bela diri roti kukunya, ia memberikan kapal perangnya sendiri keuntungan besar, dan memenangkan penghargaan tertinggi dalam Legion. Paling lama dalam 3 bulan, ia akan dipromosikan ke pangkat kolonel. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak latihan tempur yang sebenarnya, tetapi orang-orang masih membicarakannya. Pada saat itu, Sulizi berdiri di tempat yang tinggi, membuat berbagai jenis roti kukus, sambil menggunakan senjata tersembunyi Sekte Tang untuk melempar roti kukus ini dan melemparkannya ke beberapa posisi pertempuran penting. Hal yang paling efektif bukanlah mengembalikan roti daging besar,
tetapi roti kukus yang ringan dan ringan, yang sangat meningkatkan efisiensi pergerakan semua unit tempur. Pasukan mecha di kapal perang bahkan mendapatkan dorongan beanbag yang haus darah, dan ketika mereka diangkat ke udara dalam pertempuran match kapal perang ke kapal perang, mereka menggunakan keunggulan absolut untuk membunuh lawan yang seharusnya seimbang. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, Sulisi mengubah situasi dengan satu orang. Disinilah letak keunggulan Master Roh Perang tipe makanan tingkat tinggi. Setelah magang itu, ia telah menjadi incaran berbagai kapal perang utama. Hanya dengan ini pangkatnya bisa naik begitu cepat, dan dia sekarang dikenal sebagai bintang baru di Departemen Logistik Armada Laut Cina Timur. Setelah budidayanya dapat menerobos ke ranah Sol Sage, dia akan mendapatkan lebih banyak penggunaan kembali. Adapun Armada Laut Cina Timur, diharapkan di masa depan, akan mampu membangunnya menjadi Food Title Douluo. Di seluruh benua, hanya ada 2 Food Title Douluos yang tercatat, dan keduanya berusia di atas 80 tahun. Bertahun-tahun tidak mungkin untuk bertugas di tentara. Dan begitu armada memiliki master jiwa makanan tingkat Douluo, itu bahkan bisa disebut armada mayat hidup. Oleh karena itu, Sulisi adalah bakat strategis dalam armada. Dibandingkan dengan Sulisi, jalan Ye Xinglan sangat berbeda. Sebagai seorang master jiwa, Kaisar Jiwa Cincin ke-6 bukan tidak mungkin untuk mendapatkan pangkat mayor ketika pasukan lain pertama kali bergabung. Tapi tidak di Armada Laut Cina Timur. Armada Laut Cina Timur memiliki persyaratan yang ketat, dan memiliki banyak orang kuat, tidak cukup hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki efektivitas tempur yang cukup. Keduanya tidak sama. Banyak Akademi Master Roh, setelah bergabung dengan tentara, tidak dapat melakukan banyak hal dalam kultivasi mereka. Oleh karena itu, Resimen Angkatan Laut Timur dengan jelas menetapkan bahwa pangkat tertinggi dari Master Roh Perang Murni yang bergabung dengan Legiun adalah Kapten. Oleh karena itu, setelah Ye Xinglan bergabung, pangkat yang diperolehnya adalah Kapten. Dalam waktu singkat, dia bisa menjadi Letnan Kolonel, sendirian. Resimen Angkatan Laut Timur menganjurkan kekuatan individu, dan berbagai kompetisi dalam resimen muncul tanpa henti. Dan Ye Xinglan, mengandalkan kekuatan super pribadinya, dengan cepat menyapu bersih 3 kompetisi individu dan memenangkan kejuaraan secara berurutan, sehingga mendapat perhatian dari atas. Dia sendiri adalah gadis yang menakjubkan, dan dia menunjukkan keefektifan pertempuran super, yang membuat perwira senior Legiun lebih memperhatikannya. Belum lama ini, mengandalkan niat pedangnya yang gigih dan kuat, dia dengan keras kepala mengalahkan Master Armor pertempuran 2 karakter tingkat kontra dan dipromosikan ke pangkat Letnan Kolonel. Dalam pertempuran itu, Ye Xinglan sendiri tidak terluka ringan, tetapi dia mengalahkan lawannya dengan putus asa. Master Armor pertempuran 2 karakter kontra level dengan pangkat kolonel sebenarnya pemalu di depan niat pedang tragis terakhirnya. Sejak hari itu, Ye Xinglan juga mendapat julukan Dewa Perang. Berbicara tentang Dewi Bintang, tidak ada yang tahu. Nama jiwa bela diri yang dilaporkan Ye Xinglan kepadanya bukanlah pedang Dewa Bintang tetapi pedang Cahaya Bintang. Setelah bergabung dengan Legiun, dia dan Sulisi tidak berada dalam sistem yang sama, tetapi satu hal adalah bahwa mereka telah mencapai tujuan yang sama melalui jalur yang berbeda, yaitu, mereka mendengarkan pendapat Tanggulin dan keduanya mulai mempraktikkan kontrol mecha. Pada dasarnya telah menguasai dasar-dasar pengendalian. Sulisi telah melakukan banyak hal dalam hal ini, dan tentara telah memberinya banyak sumber daya untuk mendukungnya, dan kecepatan kemajuan kontrol mecha sangat cepat. Ye Xinglan, yang sedang bermeditasi diam-diam, penuh dengan semangat perang yang tinggi saat ini, dan tidak jauh darinya, ada kapsul Stardow yang saat ini ada di pasaran dengan harga yang sangat tinggi. Bertindak atas nama Resimen Angkatan Laut Timur, 16 besar dalam kompetisi individu, satu-satunya orang yang tersisa di Legiun, Korps Senior telah berjanji bahwa selama dia bisa masuk 8 besar, dia akan dipromosikan menjadi seorang kolonel. Jika dia memenangkan kejuaraan terakhir, dia akan dipromosikan menjadi kolonel. Gunung. Sosok yang tidak setinggi itu perlahan-lahan melontarkan pukulan, dan tiba-tiba angin bertiup di atas puncak gunung. Di kejauhan, awan besar perlahan-lahan tercetak bayangan pukulan besar di fluktuasi udara. Meski hanya berlangsung sesaat, bayangan pukulan itu jelas. Ini spektakuler. Sosok itu berputar lagi, dan pukulan lain diledakkan, tanpa banyak suara, tetapi seluruh puncak gunung kembali beringas. Seolah-olah dia sendiri adalah binatang buas, mampu membuat gelombang. Setiap kali dia bergerak, dia sangat lambat, tetapi tanpa terlihat, itu menggerakkan seluruh ruang di sekitarnya. Pusaran berangsur-angsur muncul di langit, pusaran yang dibentuk oleh awan. Pergerakannya juga mulai dipercepat secara bertahap, dengan setiap pukulan, udara akan bergetar hebat, dan pusaran akan meningkat sedikit.
Lingkaran cincin roh bangkit dari kakinya, ada sebanyak 6 lingkaran, 2 ungu dan 4 hitam, pertandingan cincin roh tingkat atas absolut. Tiba-tiba, dia melihat ke atas ke langit dan berteriak, tetapi suara melolong itu kental dan tidak tersebar, awan di langit tiba-tiba turun dan dia terhisap ke dalam tinjunya. Ketika dia mengayunkan tinjunya lagi, setiap kali dia meledakkan, akan ada awan seperti pusaran yang terlihat dengan mata telanjang. Pukulan itu sekuat pukulan. Dengan setiap pukulan, udara bergetar hebat. Di luar, pegunungan di kejauhan tampak mengejang. Itu berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum dia berhenti, menekan tangan di depannya, dan rileks. Tetapi ketika puncak-puncak itu lewat, sepotong besar debu batu beterbangan di atas gunung, yang sebenarnya lebih rendah 1 kaki dari sebelumnya. Semuanya hancur oleh pukulan sebelumnya. Selain itu, ia dapat tetap padat dan tidak tersebar, yang dapat digambarkan sebagai hal yang luar biasa dalam penggunaan kekuatan jiwa. Bab 1040 Yunwu Shenkuan. Terlalu kuat. Kupikir bos sekarang pun sudah pasti bukan kamu lawannya sekarang. Kekaguman terdengar di udara. Sepertinya ada jejak langit yang tiba-tiba terbelah, dan kemudian sesosok jatuh diam di sampingnya. Orang yang berlatih tinju sebelumnya adalah seorang gadis muda yang terlihat biasa dan tinggi. Dia mengenakan seragam militer abu-abu besi dan membawa pangkat 3 bintang di pundaknya. Meski penampilannya tidak begitu menonjol, namun dengan latar belakang seragam militer, terlihat heroik. Di sebelahnya adalah seorang pria muda, juga berseragam, dengan pangkat militer 2 jeruji dan 2 bintang di pundaknya, dan penampilannya relatif biasa, dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia berdiri di sana, dia memberi orang perasaan tidak nyata yang tidak menentu. Sepertinya dia tidak berdiri di sana, tapi hanya sebuah proyeksi. Kamu tidak begitu percaya padanya. Lain kali dia menelepon komunikasi jiwa, katakan saja padanya, kata petugas wanita itu dengan datar. Pemuda itu berkata tanpa daya, sayangku, kita adalah keluarga, kamu tidak bisa menyakitiku. Namun, kemajuanmu sangat bagus. Jika kamu terus seperti ini, kapan aku akan menikahimu? Memikirkan orang di depannya yang mengatakan bahwa dia akan menikahi dirinya sendiri kecuali dia bisa mengalahkannya, dia tidak bisa menahan sedikit depresi. Dia telah bekerja sangat, sangat keras. Namun, tak lama setelah bergabung dengan tentara, pria ini, melalui pemahamannya tentang pengetahuan unik sekte Tang dalam mengendalikan burung bangau dan menangkap naga, dan setelah menyaksikan perubahan di awan dan kabut di pegunungan di bawah angin kencang, dia menciptakan keterampilan jiwanya sendiri, Yunwu Shenkuan, yang menyebabkan kemunculannya. Pemahaman yang jelas terintegrasi dengan alam. Basis kultivasi menerobos dalam sekejap dan langsung mencapai tingkat 70. Jika bukan karena kurangnya jiwa, dia sudah menjadi orang suci jiwa sekarang. Sejak menciptakan Shenkuan Yunwu, kekuatannya meningkat secara eksponensial, dan dia akhirnya menemukan cara yang dia cari. Tinju adalah senjata pamungkasnya. Dia melepaskan sepasang palu raksasa yang asli. Benar, dia adalah Yuanen Yehui, yang memiliki 2 roh seni bela diri super, kera besar Titan dan malaikat jatuh. Pada saat ini, berdiri di sampingnya secara alami Xie Xie setelah menyamar. Mereka telah berada di tentara utara selama beberapa bulan. Yuanen dianugerahi pangkat kolonel setelah menembus ring ke-7. Kekuatan pribadi yang dia tunjukkan benar-benar mengejutkan seluruh legiun. Jiwa bela diri yang dilaporkan adalah Hercules AP, yang sama dengan Mashan Tangwulin di Legiun Dewa Darah. Penampilan kera Hercules agak mirip dengan kera besar Titan, dan sulit bagi orang yang tidak terlalu mengenal kedua jenis seni bela diri ini untuk membedakannya. Kekuatan Xie Xie juga meningkat dengan cepat, tetapi dibandingkan dengan Yuanen Yehui, masih sedikit lebih buruk. Tetapi dia juga secara bertahap menemukan jalannya. Pukulan fatal. Ini akhirnya dikonfirmasi olehnya setelah bergabung dengan kamp pengintai tentara utara. Sekarang dia adalah wakil komandan kamp pramuka. Yuanen Yehui adalah direktur departemen operasi. Pada saat yang sama, ia juga menjabat sebagai komandan batalion dari batalion pengawal. Tentara utara menjaga Xinjiang Utara dan menjaga pinggiran utara jauh. Bagian paling utara adalah tempat di mana manusia sama sekali tidak dapat bertahan hidup dan beradaptasi. Selain itu, terdapat sejumlah besar lapisan es di atasnya. Manusia tidak berani mengeksploitasi secara berlebihan, agar tidak menimbulkan bencana besar karena suhu naik dan permukaan air di seluruh benua naik. Benua Doulu awalnya adalah yang paling utara di antara ketiga benua. Oleh karena itu, ujung utara selalu disebut sebagai tempat misterius. Dikatakan bahwa ada beberapa makhluk jiwa yang kuat yang tinggal di ujung utara. Binatang jiwa ini tidak akan meninggalkan ekstrim utara dengan mudah. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu atau kemungkinan gelombang makhluk jiwa,
Federasi selalu tentara seperti itu dijaga di sini. Kebanyakan orang tidak ingin datang ke tempat dingin yang pahit di ujung utara. Namun, tentara utara dikenal karena gayanya yang tangguh, dan juga salah satu dari 8 korps utama federasi. Meskipun memiliki pasukan paling sedikit di antara 8 legiun, tidak ada yang berani mengabaikan keefektifan pertempuran legiun ini. Tentara utara sangat terkenal dengan korps mechanya, yang sangat kuat. Di dalam es dan salju, keinginan orang-orang dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tentara utara selalu dikenal karena gayanya yang tangguh. Siapa yang satu keluarga denganmu, bekerja keras sendiri. Yuan En Yehui berkata dengan marah. Mungkinkah Yunwusheng Quan Mu tidak bisa mengalahkan bosnya? Xie mencondongkan tubuh ke sisi Yuan En, menjilat wajahnya dan meraih tangannya. Yuan En Yehui tidak melepaskan diri, tapi hanya memberinya tatapan kosong, dia sudah terbiasa dengan pria nakal ini. Xie meraih tangannya dan berkata dengan datar, "Hei, sulit untuk membayangkan bahwa tangan sekecil itu bisa membuat pukulan yang begitu kuat." Yuan En Yehui menarik tangannya kembali, "Jangan terlalu kaku, oke, merinding." Itu jatuh ke tanah. Meskipun dia mengatakan itu di mulutnya, ada senyuman di matanya. Ngomong-ngomong, kamu juga telah memasuki final StarBattle.net Federation Challenge ini. Aku tidak tahu bagaimana undiannya nanti. Jika memungkinkan, lebih baik tidak bertemu bos di game sebelumnya. Xie berkata, Yuan En Yehui berkata, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa dia mungkin telah memukuli saya? Xie berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja berkata. Bos terlalu mampu menciptakan keajaiban. Apalagi yang harus Anda lakukan jika kehilangan keduanya? Idiot, itu adalah pertandingan Battle.net, bagaimana bisa ada kalah-kalah? Apakah kamu bodoh? Baiklah. Namun, saya juga sedikit menantikan betapa hebatnya Yunwusheng Quan Anda ketika bertemu dengan garis keturunan naga emas bos. Oh, ya, Zheng Yu yang itu kali ini tidak berhasil mencapai tahap akhir, tapi dia depresi, hahaha. Seolah-olah Anda berada di final. Jangan depresi, sedikit saja, memang ada unsur keberuntungan pada saat itu. Saya tidak bisa menyalahkan Anda karena kalah. Su Xiaoyan mengguncang lengan Lei Zhengyu dengan lembut. Wajah Lei Zhengyu tampak tidak beruntung, keberuntungan juga bagian dari kekuatan, ini benar-benar tidak denganku. Pada saat itu, mengapa saya tidak menemukan pecahan armor perang yang rusak di tanah? Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan kehilangan kendali atas tubuh saya, atau kekuatan mental saya tidak cukup kuat untuk dapat menilai medan pada saat kritis. Bahkan mungkin saja aspek ini telah diperhitungkan oleh lawan. Jika kalah, Anda kalah. Itu tidak salah, hanya depresi dan tidak bisa bergabung dengan bos dan mereka di tahap akhir. Awalnya direncanakan untuk melihat seberapa banyak semua orang telah meningkat di tahap akhir. Keduanya sama-sama berpangkat letnan kolonel, seragam kuning. Dari sudut pandang posisinya, Su Xiaoyan bahkan berada di atas Lei Zhengyu. Sangat mudah untuk menemukan seorang guru roh, tetapi sulit untuk menemukan seorang guru roh yang mengendalikan super. Validitas mutlak tongkat bintang Su Xiaoyan dalam hal kontrol dikejutkan sebagai manusia surgawi ketika dia bergabung dengan tentara selatan. Pangkat naik dengan cepat. Mereka memilih Legiun Selatan karena Komandan Legiun Selatan adalah anggota keluarga suci. Dengan kata lain, ini adalah tanah pribadi keluarga Lei Zhengyu. Di sini, mereka sama sekali tidak takut dengan pemaparan identitas. Apa Lei Zhengyu masih sedikit tertekan adalah bahwa promosi peringkat Su Xiaoyan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya, dan pangkatnya memiliki elemen keluarga tertentu. Saya berencana untuk menunjukkan diri saya melalui tantangan Federasi StarBattle.net dan membuat diri saya tampak lebih layak dengan nama saya. Namun siapa yang menyangka bahwa game terakhir akan dibalik oleh lawan ketika sudah memanfaatkannya? Kata-kata kecil Suhus terkekeh, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengalahkan bos? Jangan lupa, ketika dia masih kecil, tetapi pada saat yang sama dan terima kasih bertemu secara tidak terduga. Ahem, tidak bisa gagal untuk menyebutkan hal yang asli maksud saya untuk mengatakan. Namun, setelah datang ke sini, setelah menyelesaikan baptisan suci keluarga, kekuatan jiwa saya telah dimurnikan, dan inti jiwa akan segera terbentuk. Setelah inti jiwa selesai, itu pasti akan menembus ke tingkat ke-70. Pada saat itu akan mengintegrasikan monster roh tumbuhan berusia 100.000 tahun di sisi bos, dan dengan cincin roh 100.000 tahun, itu harus mampu bersaing dengan bos.